Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alama biqalam wa alama insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Arabi wa ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ul ulumil wal hikam. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas solihin. Hadratal muhtaramat, summa ila hadratil kiram, jami'ul asatizah wal muhtaram ummahatul musallina, allazi yahduruna fi majlis ta'lim al-ihsan, hadanallah wa iyyakum. Ayuhal ummahat, pertemuan kita kali ini karena ibu-ibu hadirnya banyak nih ya, membanggakan Rasulullah, jadi saya kupas sholawat aja ya. Ini saya tukil dari kitab Tanqihul Qaul Hasid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi gini ibu-ibu, sholawat itu, kata sholawat asal kata dari solu atau sholah ya. Itu artinya secara makna itu kalimat ya, solu atau sholah itu kalimat yang disusun dengan tujuan kebaikan ya. Contoh misalnya kalimat kebaikan dan doa, jadi solu, ya, solu atau sholat. Seperti misalnya sholat itu kan isinya doa itu, ya. Takbiratul ihram kita Allahu Akbar itu memanggil Allah dengan pujian, artinya kan kita ada harapan, ya. Nggak mungkin kita memuji seseorang. Biasa ibu-ibu kalau muji suami ada kepengenan tuh. Bapak kasep, cina. Gocap dulu. Ya. Jadi takbiratul ihram itu doa, isinya doa, harapan. Kemudian ada doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabiro. Kemudian bacaan Fatihah juga isinya doa ya. Kemudian doa itidal. Ya semualah, semua di dalam sholat itu isinya semuanya doa gitu ya. Robbik firli warhamni warzburni warzukni, itu doa gitu, ya. Jadi gini ibu-ibu, kedudukan sholat dan sholawat itu sama kalau secara bahasa ya. Tujuannya itu untuk mengundang rahmat Allah, baik sholat maupun sholawat. Nah, jadi gini ibu-ibu sekalian, kalau kita sedang melakukan sholat ya, mengamalkan sholat, itu artinya kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, ya. Yang kedua, seiring dengan sholat di dalamnya ada sholawat, kita sedang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi sekali kita sholat itu dua tuh fadilah yang kita dapat, taat pada Allah dan cinta kepada Rasul gitu ya. Sedangkan gini bu, cinta itu kan anugerah ya. Berarti orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah sholawat tuh nggak punya anugerah tuh dari Allah. Coba ibu hidup tanpa cinta, enak nggak bu? Bu RT semangat Bu RT. Butuh cinta ya. Iya. Kalau lagunya Doel Sumbang, tanpa cinta itu sengsara katanya. Ya, gitu. Nah, sekarang gini Bu, cinta yang tumbuh di dalam diri kita itu ada dua sumber.
Kalau menurut Al-Qur'an, ya. Ada yang sumbernya itu dari penglihatan mata kita kepada kenikmatan dunia. Itu Allah tegaskan dalam Ali Imran ayat 14, Zuinalin nasi hubus syahwati, ya. Jadi dari pandangan kita itu, pertama minan nisa'i wal banina. Nah, ini kalau di ibu-ibu minar rijali gitu ya. Jadi dari kita melihat laki-laki yang kasep, ya itu bogoh kan gitu. Ya, kalau nggak kasep mau bogohnya. Gitu. Anak-anak, oh ibu-ibu pasti kalau ke anak cinta banget kan? Gitu ya. Nah, itu dari mata, Bu. Dari pandangan mata gitu, ya. Termasuk juga emas tuh. Emas tuh ada ya kemarin saya lihat di TV yang pulang haji pakai emasnya sakit kan. Efeknya imitasi. Ya, gitu. Terus ya apa yang dilihat di dunia lah, termasuk kendaraan. Nah, itu cinta yang sumbernya dari dunia. Cinta yang sumbernya dari dunia itu mudah hilang, mudah terkikis. Kalau ibu pakai emas kecopetan, aduh, nauzubillah min dzalik ya, hilang sudah cintanya. Nu aya ambek we. Ya, gitu. Nah, cinta yang abadi itu yang sesungguhnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun mangkunna fihi wajada bihina khalawatal imani gitu. Cinta yang datangnya dari sifat. Dari 3 sifat ya. 3 sifat yang ketiga-tiganya itu mengundang keimanan. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma gitu. Jadi cinta yang kepada Allah dan Rasulnya lebih dari dia mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang ini dia punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada suami dan sebagainya. Ya, gitu. Yang paling sederhana kumaha, Bu? Lamun kamautan ulah ngagugug teuing. Ya. Suaminya meninggal, kayak orang usaha nu ngurus kawin deui we. Hah? Hese amat. Berarti eta Bu RT kumaha eta Bu RT? Hah? Gitu ya. Oh belum ya. Orang doakeun lah sing enggal lah. Gitu ya. Jadi harus cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus melebihi kepada makhluk. Sekalipun dengan emas gitu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbiyina fiyya gitu. Bahkan Allah Ta'ala itu berfirman ya, Allah mewajibkan, nih wajabat ini artinya mewajibkan. Allah mewajibkan orang-orang itu saling mencintai karena aku. Jadi kalau ibu cinta ka salaki, ulah ku kasepna. Hah? Punya. Ku solehna, ya, ku solehna. Soalnya hari teu boga duit kumaha. Tapi gini Bu, cirinya orang soleh itu diantaranya semangat memberi nafkah. Cara memberi nafkah kan harus kasar, ya. Kalau orang yang nggak soleh itu yang malas itu yang nggak soleh, gitu. Jadi perlu pertama itu ukurannya adalah soleh, gitu. Orang yang tahu kewajibannya dan haknya itu ciri orang yang soleh. Ketika dia nikah ya berarti dia punya kewajiban ya. Dulu saya pertama nikah dengan Bu Haji itu narik angkot dari Cahum Sumedang, Bu. Bukan karena bogoh, karena wajib. Bu Haji nu bogoh ka abdi. Ya, gitu. Buktinya punya anak. Gitu. Itu ibu-ibu. Tapi bogoh oge lah. Bisa diberi kopi. Ya. Nah kemudian yang kedua,
wal mutajalisina fiyya gitu. Orang-orang yang saling bermajlis karena aku. Seperti misalnya ibu-ibu sekarang ini datang ke majelis ya. Majelis itu tahu nggak Bu artinya majelis? Majelis itu ijlis duduk ya. Duduk itu di Al-Qur'an ada dua, ada ijlis, ada qu'ud. Qu'ud itu artinya duduk dari atas ke bawah. Saya duduk pindah ke bawah. Kalau ijlis itu duduk dari bawah ke atas ya. Artinya apa? Allah sarankan ini supaya bermajlis. Bermajlis itu artinya saling mengangkat derajat. Caranya kalau ibu-ibu itu bermajlis itu saling mengingatkan. Mengingatkan kebaikan. Tak itu maknanya bermajlis ya. Gitu. Terus mutazawirina fiyya gitu. Kemudian saling menziarahi, saling mengunjungi karena Allah. Ulah berkunjung rek ngutang wungkul. Rek ditagih hese. Ya, gitu jangan. Gitu. Jadi harus benar-benar karena Allah. Niatnya silaturahmi. Kemudian juga mutabazilina fiyya, saling memberi juga karena Allah. Ya. Gitu. Kalau kita ngutangin orang Bu, terus kita nagih sekali, habis itu nggak ditagih-tagih, dia nggak bayar-bayar, dah itu mah tabungan. Tuh kudu pusing, biarin aja. Tabungan itu gitu, ya. Bahkan nilai fadilahnya lebih besar dari sedekah. Kalau kita menghutangkan orang, udah kita berkewajiban nagih. Setelah kita tagih, dia nggak bayar-bayar, udah biarin aja. Jangan ditagih terus karunya, ya. Gitu, dan dia ngasih fadilah sama kita lebih besar daripada fadilahnya sedekah Bu. Gitu ya. Antep we mata lamun aya nu nambut ulah dibere loba saeutik we. Supaya ikhlas. Lamun agung merena pan nambutkeun anak gede pan urang sok kapikiran wae bener teh. Itu teknik menghutangkan supaya ikhlas. Ya, itu. Eta mah ti Haji Aksal lah sanes ti Rasulullah eta. Ya. Gitu Bu. Kemudian ya jadi tujuan kita mencintai itu selain kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita cinta kepada orang tua. Itu yang ketiga Bu. Ya. Jadi kalau cinta kita kepada Allah itu cara membuktikannya bagaimana taat dan ibadah kepada Allah. Itu membuktikan kita cinta. Ulahnya rios cinta ya ke Allah tapi ente taat te ibadah eta mah bohong ya. Anu kedua, cinta kepada Rasulullah SAW itu ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kemudian dawam dalam bersolawat kepada Rasulullah. Kalau cinta pada orang tua kumaha Bu? Hah? Menghormati dan mendoakan. Ya. Gitu. Jadi kalau nggak mendoakan nggak cinta itu. Kalau cinta pada keluarga, memberi nafkah dan memberi ilmu, ya. Dan seterusnya gitu. Gitu ya. Udah sampai keluarga aja cinta mah jangan banyak-banyak, bisi pusing kayak. Kemudian gini, ibu-ibu sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu rajulin zukirtu indahu gitu. Ini salah satu bukti kita mencintai Rasulullah yang diminta langsung oleh Rasulullah. Rasulullah minta kita itu, buktikanlah kita itu cinta kepada Rasulullah. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Ketika nama aku disebut, falam yusolli alayya, maka ucapkan sholawat. Jadi kalau dengar saya mengatakan waqala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebutkan Muhammad ya. Itu kalau kita diem aja itu cek Rasulullah itu bakal miskin hirupna. Dikatakan sebagai orang pangkoret-koret nasa dunia yang ketika mendengar nama Rasulullah tidak menyampaikan sholawat. Ya. Kemudian gini Bu, dalil sholawat yang ada di Quran itu kan di Al-Ahzab 56 ya. Ibu-ibu pasti semua udah tahu semua ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Terus? Saya pulang ya, ibu aja yang ngaji ya. Jadi gini Bu, ini kita kupas secara bahasa supaya lebih paham dengan jelas makna dari perintah Allah untuk bersolawat. Pertama, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW itu menggunakan kata yusoluna. Yusoluna itu sigot fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu sekarang dan seterusnya. Artinya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW itu setiap waktu. Ya, makanya yusoluna kalimatnya. Itu Allah dan para malaikat. Gitu. Kemudian Allah memerintahkan kita solawat. Ya ayyuhallazina, yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Jadi orang yang tidak bersolawat tidak dianggap beriman. Sekalipun di dalam sholat kita suka bersolawat. Di dalam sholat bersolawat karena kepaksa. Ya, karena kepaksa. Kalau lamun teu kepaksa mau maca solawat. Gitu. Ya. Makanya di situ Allah sampaikan yusoluna, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau orang beriman itu suka bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terus kata perintahnya Allah menggunakan kata solu. Solu ini fi'il amal, perintah. Ya. Nah, secara fikih, dalam kaidah fikih, al-amru yufidul wujuba. Kalau ada kalimat perintah itu faedahnya menunjukkan wajib. Ya. Kalau kita diperintah oleh Allah untuk sholat 5 waktu artinya wajib. Diperintah untuk puasa Ramadan artinya wajib. Berarti kalau Allah perintahkan yusoluna ala nabi artinya kita wajib bersolawat. Dan bersolawatnya harus sepanjang waktu. Nah ini maknanya Bu. Ya. Jadi jangan menyepelekan solawat gitu. Ya. Terus yang berikutnya artinya itu kita harus mendawamkan sholawat ya. Karena yang Allah cintai itu pekerjaan yang dawam walaupun sedikit ya, ila makanalahu olison dan ikhlas gitu ya, selain dawam dan ikhlas gitu. Kemudian gini ibu-ibu sekalian, sholawat itu diantaranya adalah cara kita untuk memenuhi perintah Allah dalam berwasilah. Ya. Karena gini, kita harus akui diri kita itu tidak mudah mendekat kepada Allah. Sekalipun kita suka sholat, kita suka puasa, itu nggak pasti, nggak memastikan bahwa kita bisa dekat sama Allah. Ya. Ibu lagi mau dekat sama Allah, mens, terjadi jauh dari, ya, gitu. Jadi dulu waktu saya haji ada kasihan itu ibu-ibu, udah pas waktunya mau wukuf datang itu tamunya yang nggak diundang, terus dikasih obat itu nggak bisa, kasihan itu ya. Saya nggak tahu tuh fikihnya seperti apa itu ya, gitu. Karena terus ditangani oleh kiai-kiainya lah waktu itu. Nah, Allah perintahkan kita untuk berwasilah itu, ya, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, orang-orang yang beriman, ya. Diperintahkan oleh Allah itu untuk bertakwa kepada Allah, wabtagu ilaihi wasilata gitu. Carilah jalan. Nah, ini perintah juga nih Bu, fil amal, ya. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kita diperintah ini sama Allah, jadi wajib kita berwasilah gitu. Di antaranya adalah bersolawat gitu, ya. Wasilah itu artinya apa? Jalan atau media ya, alat bantu lah gitu. Isim ini kalimat kata benda gitu. Nah kemudian bahkan ibu, salah satu bukti kita perlu berwasilah kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat itu
Sayyidina Umar bin Khattab berkata gini, inna du'a mauqufun baina sama'i wal ard. Ya. Mauquf itu artinya wukuf, berdiam. Orang wukuf itu kan berdiam. Sungguh, nah ini pakai taukid lagi. Sungguh artinya berarti nggak mungkin enggak kalau udah sungguh ya, pasti. Doa itu mauquf di antara langit dan bumi. Jadi doa kita capek, doa nangis segala macam, diem tuh di antara langit dan bumi. Kita ngirim surat ke anak, ke presiden, ke suami yang di luar kota. Kalau nggak nyampe mau dijawab. Ya. Doa kita mau dijawab ku Allah karena nggak sampai. Nah, gimana caranya supaya doa kita sampai? Layas adu minhu syai'un, tidak ada yang bisa membawa doa kita kepada Allah hatta sampai dia itu tusoliyah ala nabiyika. Sampai kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu Bu. Jadi kalau mau doa itu buka solawat dulu, ya. Setelah itu tutup lagi dengan solawat, insya Allah sampai itu. Hari dijawab namaku maha Allah. Ya, tapi pasti dijawab. Ada yang disimpan, ada yang hari tak keneh gitu. Ya. Terus gini Bu, apa keuntungan kita bersolawat ketika masih hidup di alam dunia? Wa qala Nabi SAW, man shola alayya fi yaumi mi'ata maratin. Gitu. Siapa yang bersolawat 100 kali dalam satu hari, qadallahu lahu mahata hajatin. Gitu. Ma'ata hajatin. Ya. Enggak pakai ain nih. Ya. Ma'ata hajatin. Artinya Allah akan memenuhi itu 100 hajatnya. Ya, kalau kita bersolawat 100 kali satu hari, itu hajat kita itu dipenuhi oleh Allah sebanyak 100. Ya. Sab'ina 70 minha akhiratihi. Ya, 70 untuk hajat kita di akhirat. Wa salasina min hali dunyahu. 30 untuk di dunia. Kenapa di dunia cuma 30%? Kok akhirat 70%? Kenapa Bu? Karena kita hidup di dunia banyak batasnya. Ada terbatas umur, terbatas waktu, terbatas ruang, dan segala macam terbatas. Maka 30% aja cukup. Ya. Di akhirat perlu banyak. Kenapa? Karena nggak ada batasnya. Kita nggak ada mati lagi nanti. Makanya dikasihnya 70%. Sesuai kebutuhan. Orang enak-enak nonton drakor. Habis. Ya, ada batasnya. Itu. Mata Bu Haji ke nonton drakor diantep. Aku sedang kayak parum serangan. Daya batasnya di dunia. Ya. Gitu. Karena Rasulullah SAW iza zahaba sulusal qoma faqala. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, nah ini keadaannya 2/3 malam, ya. Setelah sholat tahajud, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat itu, ayuhan nas uskurullahu ta'ala. Jadi perintah Rasulullah itu, wahai manusia zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, sampai 2 kali nih. Rasulullah menyampaikan itu, ya. Ja'ati arojifatu tatba'uha arodifatu. Jadi kata Rasul, akan datang tiupan pertama yang diikuti dengan tiupan kedua, ya. Jadi itu manusia kita ini akan selalu ketemu 2 kali tiupan malaikat Bu. Malaikat Israel, ya. Pertama dimatiin, kedua dihidupkan. Ya, itu kita pasti ketemu, nggak mungkin nggak, gitu. Ya, makanya kita harus ingat, jaa mautu bima fihi, akan datang kematian yang dengan semua kejadian yang ada di dalamnya. Maksudnya gini, kematian itu kan nggak satu sebab. Makanya Rasulullah katakan di sini bima fihi, dengan berbagai macam jalan orang itu mati. Ayanu gering, ya, ayanu ketimpa longsor, ayanu cilaka, segala macam gitu. Yang kita minta dalam keadaan apapun meninggal sebodoteng da eta mah hak Allah.
Yang penting orang dalam keadaan eling. Ketika longsor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, bluk, udah selesai. Ya, gitu. Kalaupun sakitnya baru gogoleran tapi hesek, kumaha. Ya, yang penting mah eling gitu, ya. Nah, karena apa Bu? Pada tiupan kedua itu manusia itu akan dihidupkan kembali, ya. Jadi manusia itu perjalanannya pertama dia akan menempuh alam ruh, yang dimana kita akan bersaksi bahwa tidak ada Allah selain tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita memasuki alam dunia, kemudian memasuki alam barzah, ya. Nah, kemudian memasuki yaumul ba'atsi. Yaumul ba'atsi ini semua manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur dan dihidupkan kembali dalam keadaan seperti sekarang. Jasadnya utuh, ruhnya utuh, jiwanya utuh, sama aja kayak kita sekarang. Ya, itu nanti di yaumul ba'atsi gitu. Nah, di situ kita itu akan merasakan nanti Bu. Kalau kita kayak gini kan merasakannya benar ya. Tapi kalau di alam barzah kan kayak kita mimpi. Mimpi 4 dimensi sieun nya asa sieun ya. Mimpi yang menakutkan bangun ngompol aya nu kitu ya. Mimpi yang enak bangun ngompol oge sami gitu ya. Tapi kalau nanti di yaumul ba'atsi itu enggak sama seperti gini. Jadi kalau Allah siksa ya kita ketusuk jarum nyeri ya sama gitu ya. Maning nanti teh nauzubillah min dzalik ya. Oh, udah jangan cerita dulu dah sieun ya. Gitu. Ya. Kemudian kita akan ketemu yaumal mizan. Yaumal mizan itu dipertimbangkan, timbangan mizan itu. Diukur. Diukur ya. Kemudian ada yaumul hisab gitu. Kemudian kita dihitung. Yang terakhir surga dan neraka gitu. Faqala Ubay bin Ka'ab, faqultu, kemudian Ka'ab bin Malik berkata, ya Rasulullah, ini aktsaru sholati alaika. Wahai Rasulullah, sungguh saya sudah memperbanyak sholawat kepada engkau. Fama aj'aluka laka min sholati. Kemudian berapa banyak mesti saya jadikan sholawat saya itu di dalam doa saya. Ya. Jadi ada sahabat bertanya, berapa banyak sholawat di dalam doa gitu. Qala maksita, kata Rasulullah, ya terserah. Maksita itu artinya terserah kamu itu. Ya, terserah kamu. Qultu arubu, gimana kalau seperempat? Kata Rasulullah, ya qala masyita gitu ya. Wa in zitta fa huwa khairun. Terserah kamu, kalau mau ditambah ya lebih bagus gitu. Terus ditanya oleh para sahabat sampai akhirnya sahabat ini mengatakan sahabat ini mengatakan aja'alu laka sholatil kulaha gitu. Saya akan bersolawat kepada engkau di setiap saya berdoa. Ya, di setiap waktu. Kemudian Rasulullah menjawab, iza yakfi hamuka wa yakfiru zanbaka. Nah, ini Bu. Ketika kita berdoa dimulai dengan selalu bersolawat di setiap waktu, maka kata Rasul itu iza yakfi, dicukupkan semua kebutuhan kita. Ya, dicukupkan semua keinginan kita. Hamuka ini maksudnya keinginan kamu. Wa yaghfiru zanbaka, diampuni semua dosa-dosa kita gitu ya. Makanya dulu Bu, waktu saya pesantren di Gentur itu, tiap habis sholat 5 waktu itu sholawatan. Ulhu 11, Falak, Binas, Nariyah 11, doa. Udah setiap habis sholat itu ya. Bahkan di Gentur itu kita santri di sana nggak dimintain uang Bu, malah kalau habis lohor dikasih makan. Habis Jumat dikasih makan, jadi nggak ada syarat-syarat uang, nggak ada. Di Gentur mah ya, ikhlas semuanya gitu. Nggak ada harus beli seragam, nggak ada gitu. Ya. Gitu. Jadi gitulah Bu. Jadi pentingnya kita bersolawat itu banyak sekali manfaat sholat baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah kemudian ketika kita bersolawat itu dalam kitab I'anatut Talibin al-aula zikrus siyadati li'annal afdola sulukul adabi. Nah ini maksudnya bagian dari adab ya.
Kalau kita bersolawat itu pakai Sayyidina. Ya, jangan Allahumma sholli ala Muhammad. Hari manggil Pak Karno meni yang mulia. Ya, manggil presiden meni hari ka Rasulullah gitu ya. Jadi sebagai bukti adab kita kepada Rasulullah SAW itu gunakan tambahan kata Sayyidina itu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus gini Bu, ini masih 16.51, sengaja saya pasang jam nih. Masih 10 menit lagi, ya. Tenang Bu ya. Nanti saya lamain. Jadi pernah ada Rasulullah itu lagi kumpul di Masjid Nabawi. Rasulullah itu selalu kalau ada Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya itu Sayyidina Abu Bakar, karena yang sahabat yang paling dekat oleh Rasulullah, ya, dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi itu di sebelahnya Abu Bakar, terus kata Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar itu, ya Abu Bakar kamu minggir, disuruh pergi, kamu sanaan sedikit kata, karena nanti akan ada seorang laki-laki yang akan duduk di sebelah saya. Ya. Digeser Bu. Semulia apa laki-laki itu? Ya. Ternyata begitu ditunggu oleh Rasulullah, yang datang itu seorang laki-laki yang membaca sholawat selalu setiap waktu setelah sholat membaca sholawat dengan sholawat yang diciptakan oleh dia. Jadi maknanya boleh kita membuat kalimat-kalimat pujian kepada Rasulullah SAW. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man sholla alaihi. Itu sholawatnya. Muhammadin bi'adadi man sholla alaihi. Ya, pendek kan? Cuma pendek gitu. Tapi setiap habis sholat si pemuda itu membacanya sebanyak 5 kali. Setiap habis sholat. Maka dimuliakan ke Rasulullah gitu. Sampai menggeser Sayyidina Abu Bakar tuh Bu. Gitu. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah, kila Rasulullah SAW, kaifa sholatu alaika qala yaqulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Siapa yang bersolawat dengan solawat umi sebanyak 80 kali satu hari, Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Berarti sama dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gak usah gadang Bu, malam Lailatul Qadar. Salawat umi aja ya, 80 kali gitu. Nah, salawat umi ini salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kalimatnya ya, kepada para sahabat. Gitu ibu-ibu sekalian. Tutup jangan. 5 menit lagi tutup jangan. 16.54. Ya, tutup aja ya. Soalnya udah gelisah. Nunaon. Oh. Gini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, sholawat umi ini tidak menggunakan Sayyidina karena langsung yang menciptakan adalah Rasulullah. Ini bentuk ketawaduan Rasulullah sehingga Rasulullah tidak menggunakan Sayyidina. Tapi kalau kita yang baca pakai Sayyidina, ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika Nabil Ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika